Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Salam dan sholawat senantiasa tetap tercurah kepada uswah kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga-keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada orang-orang mukmin yang senantiasa istiqomah di jalannya. Teman-teman semua, pada kesempatan kali ini Bu Guru hendak menyampaikan tentang materi iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nantinya kita akan membahas tentang siapakah sosok malaikat itu. Ia adalah makhluk Allah yang tercipta dari nur atau cahaya dengan kecepatan yang amat sangat cepat seperti cahaya. Namun di sini kita akan membahas sedikit tentang penampakan malaikat, yang mana pernah dalam satu kisah Allah menurunkan pasukan-pasukan malaikat dari langit untuk menghancurkan orang-orang kafir. Kisah itu terdapat di Perang Badar. Nah, pada kesempatan kali ini kisah turunnya malaikat Jibril di Perang Badar menjadikan manusia, umat Islam khususnya, semakin yakin betapa malaikat itu benar-benar ada dan berada di pihak Nabi. Secara kasat mata, Perang Badar Al-Kubra terjadi antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Tidak ada yang menginginkan terjadinya peperangan, apalagi dalam barisan kaum muslimin. Mereka melakukan ini hanya karena Allah Ta'ala saja memerintahkannya. Dan terkait dengan perintah Allah Ta'ala ini, tiada alasan untuk mengelak meski diri tidak menyukai. Itulah di antara makna terbaik dari kata taat. Baiklah anak-anak, kisah hadirnya malaikat di muka bumi. Ada 3.000 malaikat yang diketuai, yang dipimpin oleh malaikat Jibril. Kala itu di Perang Badar, yang terjadi di Bukit Badar. Turunnya malaikat dalam Perang Badar yang legendaris. Saat itu 300-an umat Islam harus berhadapan dengan 1.000-an orang-orang kafir Quraisy. Bukan hanya jumlah, umat Islam juga tertinggal dalam hal strategi dan perlengkapan, serta bekal selama perang berlangsung. Merasa tidak memiliki satupun penolong, Nabi yang mulia lekas menengadahkan kedua tangannya tinggi hingga ketiak beliau yang bersih putih terlihat. Rasulullah pun menangis sejadi-jadinya, badannya berguncang hingga selendangnya pun jatuh. Kata beliau setengah mengancam, "Ya Allah, tunjukkan janjimu padaku. Jika umat Islam kalah hari ini, maka engkau tak akan pernah disembah lagi di muka bumi ini untuk selamanya." Kemudian Sayyidina Abu Bakar yang setia dan jujur itu, iba melihat Nabi bersikap demikian. Ia dekap kekasihnya dari belakang, kemudian meyakinkan, "Sudahlah baginda, Allah pasti menepati janjinya. Allah pasti mengabulkan doamu," tegasnya. Sebagian mereka, tutur Imam Ibnu Katsir menerangkan dalam tafsir Al-Quran Al-Azim surat Al-Anfal ayat 9, berada di belakang sebagian lainnya. Para malaikat telah bersiap-siap untuk menebas habis orang-orang kafir Quraisy. Dalam riwayat lainnya, ribuan malaikat itu turun berkelanjutan tanpa terputus. Sedangkan ulama lain menjelaskan, para malaikat berada di belakang kalian orang-orang beriman sebagai bantuan bagi kalian. Kemudian Allah menurunkan ribuan malaikat untuk menolong kaum muslimin. Ini merupakan satu di antara sekian banyak janji-janji Allah Ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam banyak ayat dalam Al-Quran yang mulia. Abdullah bin Abbas mengatakan, malaikat Jibril menyertakan 500 malaikat di salah satu sayapnya. Kemudian malaikat Mikail menyertainya dengan membawa 500 pasukan malaikat di sayapnya yang lain. Ketika perang hendak berkecamuk, setan yang mewujud dalam sosok bernama Suraqah bin Malik berkata secara lantang, guna menyemangati orang-orang kafir, katanya, "Tiada satu kaum pun yang mengalahkan kalian pada hari ini. Sungguh, aku akan menjadi pelindung bagi kalian." Jadi ternyata dalam Perang Badar itu,
umat Islam kurang persenjataan dan kurang pasukan dalam jumlah kualitas dan kuantitas skala besar. Tapi umat Islam punya satu keyakinan yang kuat bahwa kemenangan akan berada di pihak umat Islam. Kebenaran akan tetap menang. Kemudian dalam satu perang yang berkecamuk, ternyata setan berwujud menjadi Suraqah, kemudian mengobarkan semangat tentara kaum kafir Quraisy untuk terus maju dan terus maju membabat umat Islam kala itu. Rupanya ternyata kalimat memotivasi itu hanya bualan saja. Pasalnya saat menyaksikan malaikat Jibril dan pasukannya, setan dan seluruh bala tentaranya laknat. Tentara laknatnya kabur tanpa permisi. "Kemana kalian akan pergi?" tanya seseorang kepada setan yang mewujud dalam sosok Suraqah bin Malik. Dengan ketakutan dan cemas yang menyeruak, Suraqah menjawab, "Sungguh aku berlepas diri dari kalian semua. Aku bisa melihat apa yang tidak kuasa kalian saksikan." Mereka kabur setelah sebelumnya berteriak menyemangati. Mereka bergegas pergi setelah sebelumnya meniupkan bualan kepada pasukan-pasukannya dari kalangan jin dan manusia. Suraqah. Nanti kita tengok sosok Suraqah ini, apakah betul-betul ia adalah Suraqah kala itu, apakah bukan? Kita tengok. Lantas bagaimana kita bisa mengetahui bahwa sosok Suraqah bin Malik dalam perang Badar adalah setan? Maka ketika berita kaburnya Suraqah bin Malik dari perang Badar itu didengar oleh Suraqah bin Malik sendiri, tutur Syekh Ibnu Muflih al-Maqdisi, Suraqah bin Malik membantah. Kata Suraqah, "Aku baru mendengar berita kepergian kalian untuk berperang setelah kalian kalah." Jadi Suraqah ternyata tak ikut gitu ya. Itu yang muncul adalah setan. Dan banyak di sana ditemukan jin dan setan ketakutan lari terbirit-birit karena melihat pasukan yang turun dari langit. Dan pasukan kafir Quraisy itu tahu-tahu kepalanya terputus, tahu-tahu tangannya terputus, tahu-tahu kakinya terputus. Karena ada satu kekuatan yang tidak bisa dilihat oleh mata. Kekuatan itu betul-betul nggak kasat mata, nggak bisa dilihat oleh mata pandangan manusia biasa. Artinya apa? Suraqah sama sekali tidak terlibat sedikit pun dalam perang Badar. Karenanya, jika ada sosok yang kini kita dapati sangat antusias dalam memperjuangkan keburukan dan memprovokasi masyarakat untuk turut serta di dalamnya, mungkin kita perlu banyak membaca ta'awud dan ayat kursi. Siapa tahu ia merupakan jelmaan setan yang terlaknat. Baiklah anak-anak, terima kasih telah menyimak video yang pendek berikut. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan membawa keberkahan bagi kita semua. Nanti kita akan membahas tentang kisah-kisah penampakan malaikat, kisah-kisah tentang malaikat, agar kita semakin yakin mengimaninya. Rukun iman yang kedua yakni iman kepada malaikat-malaikat Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.